Halo teknisi lover, bertemu kembali bersama teknisi bertopeng. Salam sehat selalu untuk teknisi lover semua. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menganalisa dan mengeksekusi untuk HP-HP besutan dari Samsung. Seperti halnya di hadapan kita sudah ada Samsung M30s atau M307F ya, nomor serinya dan varian-variannya untuk bisa kita analisa dan kita eksekusi nantinya. Kasus-kasusnya seperti HP mati total atau kadang hanya keluar logo cas saja, atau juga restart ya, jadi menu tidak sampai masuk menu, logo Samsung restart, logo Samsung restart, seperti yang coba akan kita bedah pada video kita kali ini, yaitu Samsung tipe M30s. Ini coba kita charging, lalu coba kita tekan on off. Dia tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali atau mati total ya. Kita akan analisa menggunakan power supply. Di sini bisa kita lihat ya, jika kita berikan arus dari power supply, maka arusnya akan gantung di 140 mA. Jika teknisi lover semua memiliki kasus seperti ini, ampere gantung di 140 atau sekitar itu, jadi jangan pikir panjang ya, ini sudah bawaan penyakit dari HP-HP Samsung ini, karena strukturnya IC RAM itu berada di atas IC CPU yang kemungkinan besar terkena imbas dari panas CPU sehingga membuat bad connect dari IC RAM yang ada di atasnya. Kita akan lakukan eksekusi. Kita tidak perlu berpikir ke komponen-komponen lain untuk kasus seperti ini ya. Ini sudah sering terjadi, seperti halnya HP-HP Samsung tipe A50, A50s, A51 ya, M31 seperti itu. Ya, kita akan share trik-triknya bagaimana agar kita bisa sukses ya dari pengerjaan ini. Karena banyak sekali rekan-rekan teknisi lover yang kesulitan dalam melakukan angkat, cetak, pasang, rebol dari IC RAM dan CPU ini karena berbeda dari HP-HP seperti Xiaomi atau Asus, di mana bola-bola timah yang berada di atas CPU itu untuk HP Samsung ini cekung ya, jadi sangat sulit. Nah, itu ada triknya, ada tekniknya ya. Di video ini kita akan kupas ya, sehingga nanti untuk pengerjaan HP-HP Samsung yang memiliki cekungan di atas CPU, sehingga kita bisa memasang RAM dengan presisi, dengan tepat dan sukses nantinya ya. Ini teknisi lover, kita sudah berhasil angkat dari IC RAM yang berada di atas CPU ya. Ini kita gunakan blower, tidak terlalu panas, cukup anginnya saja yang agak kencang ya. Kita menggunakan suhu sekitar 350 derajat. Anginnya kita beri sekitar 60-an ya. Lalu sambil untuk pembloweran kita putar-putar sehingga panasnya bisa menyebar ke seluruh IC, tidak ada timah yang belum matang. Jadi untuk pencongkelan sendiri
tidak boleh pisaunya itu sudutnya miring ya, sudutnya harus lurus. Nah, jadi jalannya pisau itu harus lurus masuk, tidak boleh dipaksa. Harus nanti terangkat dengan sendirinya ketika timah sudah meleleh ya, teknisi lover. Jadi harus dilakukan dengan sangat pelan-pelan dan hati-hati. Untuk pengangkatan dari IC CPU kita lepas dulu untuk kapasitor yang menghalangi jalan dari pisau. Kita sisihkan jangan sampai hilang, nanti akan kita pasang lagi. Ya, CPU-nya tidak perlu dipaksa ya, intinya dalam pengerjaan kasus ribal RAM dan IC CPU ini tidak perlu dipaksa. Biarkan ketika timah sudah meleleh dengan sendirinya terkena panas dari blower, kita tinggal memasukkan pisau. Jadi pisau bukan untuk mengiris, ini hanya untuk membelah ya, membelah dari timah-timah yang sudah mencair. Begitu ya teknisi lover ya. Nah, kita sudah berhasil mengangkat dari RAM dan CPU. Ini kita harus bersihkan sisa-sisa timah sekaligus lem ya. Ya, langkah berikutnya yang kita lakukan tentunya setelah kita bersihkan board, kita bersihkan kaki-kaki dari CPU dan kita bersihkan kaki-kaki dari IC RAM. Kita akan cetak ulang kaki-kakinya menggunakan timah low temperatur 183 derajat Celcius ya. Ini juga wajib dan sangat penting untuk mencetak kaki-kaki IC ini harus nantinya rata ya. Jadi jika masih ada beberapa kaki yang mungkin tidak rata bergelombang, itu harus kita cetak dengan sangat presisi dan kakinya harus betul-betul sama rata ya teknisi lover ya. Nah, teknisi lover semua, setelah kita sudah cetak kaki-kaki dari CPU dan RAM untuk HP Samsung ini, langsung saja ya kita akan pasang di mesin atau di board di HP Samsung ini. Kita beri fluk, tidak perlu banyak-banyak, secukupnya ya. Yang penting rata untuk pemasangan dari CPU yang menggunakan IC CPU Exynos 9611 ya teknisi lover ya. Nah,
Untuk pemasangan CPU ini kita gunakan panas yang sedikit lebih rendah, sekitar 340 derajat Celcius. Lalu untuk anginnya kita beri 50. Ya, jangan lupa titik dari IC CPU ini ya, jangan sampai terbalik atau salah pasang dari titiknya ya, nanti menyebabkan CPU itu bisa mati nanti kalau pemasangannya terbalik. Nah, teknisi lover semua, kita sudah memasang dari CPU Exynos 9611 ini pada mesin atau pada board dari Samsung M30S ini ya. Nah, kuncinya ada di setelah pemasangan CPU ya teknisi lover. Jadi wajib atau harus setelah pemasangan CPU harus kita cek, harus kita konekkan ke PC, dia harus terdetek Exynos ya. Jadi wajib terdetek. Jadi jika teknisi lover semua setelah memasang CPU, tapi ketika dikonekkan ke PC ya, sebelum pasang RAM, pasang CPU, sebelum pasang RAM, tidak connect di PC kita atau di laptop kita, tidak terdetek Exynos, maka bisa dikatakan bahwa pemasangan CPU kita belum pas ya. Jadi wajib connect di CPU. Untuk atas CPU kita harus bersihkan cekungan-cekungannya ya. Kita cukup dikasih timah, yang penting rata. Lalu kita pasang RAM di atas CPU ya. Jadi harus betul-betul bersih, bebas dari lem yang sudah ada. Entah bagaimana cara dari teknisi lover semua, kita koak-koak dengan pinset atau dengan jarum atau apapun ya. Yang penting intinya tidak boleh ada sisa lem di cekungan di atas CPU. Lalu kita beri timah yang rata. Nah, setelah itu baru RAM kita pasang di atas CPU. Jadi kuncinya sebenarnya ada waktu atau setelah pemasangan CPU, wajib terdeteksi di PC atau di laptop kita. Begitu ya teknisi lover ya. Jadi kita sedang melakukan proses untuk pemasangan RAM, karena tadi sebelumnya setelah pasang CPU sudah kita cek di PC, sudah terdetek Exynos ya, driver dari CPU Exynos. Nah, teknisi lover semua, kita sudah berhasil ya, tadi sudah memasang dari CPU dan RAM, kita sudah rebel. Apakah juga berhasil, bisa HP bisa on kembali atau bisa hidup kembali ya. Sebelumnya tadi sudah tidak bisa dihidupkan ya, hanya gantung di 140 mA.
Ini sebelum kita tes menggunakan baterai, kita ukur dulu dari konektor baterai mengandung short atau tidak ya, teknisi lover. Kita lakukan pengecekan ya. Nah, ini kita akan coba bagi teknisi lover semua yang belum subscribe. Monggo klik tombol subscribe yang ada di bawah ya. Kalau mau komen-komen, tanya-tanya juga boleh. Mau kirim-kirim servisan juga boleh ya. Silakan langsung hubungi chat dari teknisi bertopeng ya. Ini sudah keluar logo petir atau masih hanya logo petir? Oh, langsung melakukan proses charging ya teknisi lover semuanya ya. Mesin yang sudah kita angkat RAM dan CPU-nya ya, teknik-tekniknya tadi sudah kita beberkan semua ya, agar bisa sukses melakukan rebaling ini. Kita coba on-kan HP untuk pertama kalinya ya, Samsung Galaxy M30s. Apakah bisa masuk ke menu atau hanya stuck di logo Samsung ya. Baik teknisi lover semua, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah menonton video-video dari teknisi bertopeng. Support terus channel ini. Iya, sudah bisa masuk ke menu ya. Silakan kalau mau kirim-kirim servisan, langsung kontak teknisi bertopeng. Terima kasih. Wassalam.